Kembali di iNews Malam, pemirsa sidang lanjutan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Rizik Syihab dalam kasus kerumunan dilanjutkan hari ini. Kuasa hukum Polda Metro Jaya meminta majelis hakim menolak permohonan pihak pemohon. Sementara tim kuasa hukum Rizik Syihab menyatakan perlu pembuktian terkait dugaan menghasut seperti yang didakwa kepada kliennya. Dalam sidang lanjutan pra-peradilan atas penetapan status tersangka Rizik Syihab dalam kasus kerumunan, kuasa hukum Polda Metro Jaya menyatakan bahwa permohonan pihak pemohon dinilai mengada-ngada. Pihak Polda Metro Jaya pun menyatakan telah melakukan gelar perkara sebelum menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Termohon 1 melaksanakan gelar perkara yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan penyidik untuk merekomendasikan agar tahapan penyelidikan ditingkatkan ke tahapan penyidikan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kemudian termohon 1 membuat laporan polisi model A nomor *2LP_Yan-2.5/2020 PMJ tanggal 25 November 2020 dengan terlapor saudara Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab tentang dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Bahwa dengan demikian hal ini bukanlah inkonsistensi yang terjadi sebagaimana dalil pemohon, melainkan suatu rangkaian ketentuan kesatuan proses antara penyelidikan dan penyidikan yang menunjuk pada suatu kondisi terdapatnya hubungan antara keduanya karena dapat diyakini berdasarkan fakta hukum telah terjadi peristiwa pidana sehingga dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya yakni penyidikan. Sementara tim kuasa hukum Rizik Syihab membantah kliennya menghasut para pendukungnya saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya. Kalau di dalam pasal 160 itu tidak diatur tentang undangan perkawinan adalah perbuatan pidana. Itu ingat, Wetboek Strafrecht nomor 1 tahun 46 KUHP itu yang diadopsi dari Belanda tidak ada mengatur untuk undangan maulid Nabi pidana, undangan pernikahan pidana. Tapi kalau terjadinya kerumunan di saat pandemi itu dan gimana, Bang? Kerumunan itu melanggar melanggar perda, melanggar kepatuhan menteri, bukan tindak pidana. Ingat, tindak pidana dengan pelanggaran terhadap pelanggaran peraturan daerah berbeda. Maka kalau pelanggaran, dia sanksinya denda. Kasus ini berawal dari kedatangan Rizik ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah memberikan denda administrasi sebesar 50 juta rupiah kepada Rizik Syihab setelah dinilai melanggar protokol kesehatan saat status PSBB. Dalam kasus kerumunan ini sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah menjalani hukuman selama 15 tahun, terpidana kasus terorisme sekaligus pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir bebas murni pada 8 Januari mendatang. Usai bebas, Abu Bakar Ba'asyir akan tinggal di Pondok Pesantren Al-Mukmin Sukoharjo. Di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo inilah Abu Bakar Ba'asyir akan tinggal jika bebas nanti. Pihak keluarga tidak mempersiapkan penyambutan ataupun kegiatan. Hal ini berkaca pada pengalaman Januari 2019 yang ternyata tidak benar. Bahwa insya Allah Ustaz Abu Bakar Ba'asyir secara hitungan tanggal menjalani masa tahanannya insya Allah akan berakhir pada 8 Januari 2021 insya Allah. Kita tidak ada persiapan penyambutan ya, karena memang kita tidak akan mengadakan acara penyambutan mengingat situasi pandemi saat ini dan kita juga ingin menghindari segala bentuk kerumunan dan sebagainya. Sementara terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir dijadwalkan akan bebas murni usai menjalani masa hukuman di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jumat 8 Januari mendatang. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat menyatakan seluruh persyaratan pembebasan terhadap Abu Bakar Ba'asyir telah terpenuhi.
Bashir telah menjalani masa hukuman 15 tahun penjara, dipotong sejumlah remisi hingga 55 bulan. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat memastikan pembebasan Abu Bakar Bashir ini nantinya akan mendapatkan pengawalan ketat aparat gabungan, termasuk melibatkan pasukan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Yang akhirnya setelah melalui proses menjalani pidana nanti hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 akan kami bebaskan. Tentunya pembebasan ABB dilakukan oleh lapas yang akan berkoordinasi dengan stakeholder pengamanan terkait, karena dalam rangka pembebasan napiter ini masih dilakukan upaya pengawasan lanjutan oleh pihak-pihak terkait untuk keamanan dan ketertiban yang bersangkutan sendiri. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat mengimbau para pengikut maupun santri Abu Bakar Bashir untuk tidak menjemput pada saat pembebasan di Lapas Gunung Sindur Bogor untuk menghindari kerumunan. Di Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang kepulangan Abu Bakar Bashir dari Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kapolda Jawa Tengah menerjunkan personil gabungan untuk pengamanan. Kapolda juga menghimbau para pengikut Abu Bakar Bashir untuk tidak berkerumun dan tidak membubarkan jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Untuk mengantisipasi kepulangan Abu Bakar Bashir pada tanggal 8 Januari mendatang, jajaran Polda Jawa Tengah menerjunkan personil gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Polres Surakarta dan Sukoharjo. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan jika ada pengamanan dan pengawalan dari pengikut Abu Bakar Bashir diimbau untuk tidak menimbulkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Bila ada kerumunan saat penjemputan, Kapolda mengancam akan membubarkannya. Kita lakukan himbauan untuk tidak terjadi kerumunan, dan kita sudah ada satgasnya di seluruh jajaran Polres maupun Polda. Satgas itu implementasi daripada Kepres nomor 9 perubahan nomor 7. Jadi itu ada TNI, Polri dan Pemda untuk menertibkan. Jadi siapapun tidak peduli kalau itu terjadi adanya kerumunan massa, maka harus kita bubarkan dengan dikasih pengertian terlebih dahulu. Dan ini sudah dilakukan suatu sosialisasi, termasuk kepada keluarganya, juga telah memberikan suatu statement bahwa nanti tidak ada pengumpulan massa yang fluktuatif. Dan kita lakukan pemantauan itu. Jajaran Polda Jawa Tengah bersama tim gugus tugas penanganan COVID-19 dari TNI dan Satpol PP juga akan memantau kegiatan penjemputan Abu Bakar Bashir di wilayah Surakarta. Polda Jawa Tengah juga tidak akan melakukan pengamanan dengan anggota Polri yang berlebihan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Video deklarasi Tentara Allah di sebuah masjid di Kampung Sasak Bubur, Ciampelas, Bandung Barat viral di media sosial. Perangkat desa yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi deklarasi untuk memastikan video tersebut. Suatu jamaah dibentuk suatu jamaah yang diberi nama Jundullah atau Tentara Allah. Inilah deklarasi pembentukan Tentara Allah yang viral di media sosial. Lokasi deklarasi berada di sebuah masjid di Kampung Sasak Bubur, Desa Mekarmukti, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Setelah viral, Kades Mekarmukti bersama Ketua RW mendatangi lokasi untuk mengkonfirmasi dan memastikan video viral. Ade mengaku setiap hari Jumat, Erwan Saat datang untuk khutbah saja. Namun hari itu Erwan datang bersama salah seorang yang berasal dari Bandung. Selesai sholat Jumat, Saat berdiri dan mendeklarasikan pembentukan Tentara Allah secara spontan. Itu ternyata begitu dia berdiri semua, bahkan ada yang kaget gitu, dan bahkan saya juga termasuk sayanya kaget gitu melihat seperti itu. Nah, sabar dulu katanya. Sudahlah kita sabar. Ada yang mau bertanya juga, udahlah sabar dulu kan, biar ini. Nah, nanti dia begitu dia buka
kertas, langsung baca, langsung menyebatkan seperti itu, deklarasikan itu. Kemudian kita akan melakukan pembinaan juga kepada sebagian warga, paling tidak terjerumus terhadap hal yang mungkin merugikan untuk masyarakat sendiri. Hingga saat ini, Erwan saat ia memimpin deklarasi belum bisa dihubungi baik oleh warga maupun perangkat desa. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Ainus melaporkan. Seorang ibu membawa anaknya yang masih di bawah umur saat mencuri motor. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.